Kembali lagi dalam Presiden Pilihan Rakyat, kita lanjutkan juga perbincangan dengan 3 narasumber masing-masing dari tim SES 01, 02 dan juga 03. Saya mau ke Bang Billy. Bang Billy, kalau nantinya walaupun kita kalau mendengarkan statement dari Pak Anies ini sudah yang ada di benak mungkin masyarakat akan tetap konsisten dengan oposisi atau perubahan begitu. Tapi kalau nantinya memang akan masuk ke dalam kubu 02, masuk ke dalam pemerintahan, akankah juga suara-suara keinginan untuk perubahan dan juga oposisi ini juga akan dipertimbangkan? Baik, kita perlu melihat sosok Pak Anies ketika menyampaikan pendapat beliau sebagai negarawan dan beliau sekarang yang diusung partai koalisi. Ketika beliau menyampaikan sesuatu sebagai negarawan, tentu kita perlu memperhatikan pernyataan yang bisa menyatukan semua, termasuk untuk mendukung kami yang selalu konsisten menginginkan perubahan dan tetap menginginkan Pak Anies di posisi yang sekarang. Kan kita banyak sekali temui di lapangan bahwa Pak Anies ketika nanti misalkan tidak terpilih, siapa lagi yang dampingi kami, dan itu kan suara-suara itu banyak sekali kita dengar, apalagi sudah lihat hasil quick count seperti itu. Di grassroots seperti itu. Betul, ya. Tapi setelah semalam yang beliau tegaskan sebagai seorang negarawan, beliau tetap menegaskan posisinya bahwa sebagai personal dan sebagai sosok politik yang diusung partai koalisi, saya akan tetap setia di jalur perubahan. Dan yang kedua, selain jalur perubahan kan apa yang kita perjuangkan dari awal kan ada yang namanya sebuah aspek moralitas, di mana proses pencalonan berjalan dengan baik, sesuai konstitusi, tidak ada yang dilanggar, dan itu yang ingin kita tegakkan juga dari awal, bahkan sampai sekarang pun kenapa mengajak menunggu sampai hasil penghitungan selesai dilakukan di KPU, karena kita menghargai hal-hal yang kita usung dari awal itu. Sedangkan kalau kita lihat Pak Anies sebagai sosok politis yang didukung oleh partai politik, tentu kita menghormati sepenuhnya keputusan yang akan diambil oleh partai politik. Dan kalau kita merujuk dengan pernyataan Pak Surya tadi kan sebenarnya nggak ada urgensi untuk melakukan komunikasi ya, apalagi membicarakan tentang arah koalisi, arah oposisi. Semuanya tetap menghargai proses penyelenggaraan pemilu ini sampai tuntas. Dan ketika sudah tuntas itu baru mungkin ada obrolan yang bisa mengarah ke situ. Jadi semua menunggu hasil real count dari KPU. Tapi begini, Bang Billy, bagaimana kemudian menjamin soliditas dari partai pengusung maupun partai pendukung dari 01? Terlepas dari siapapun nanti yang menang. Apakah bisa dijamin ini partai pengusung pendukung akan solid, tidak akan merapat ke siapapun nanti yang akan menang? Kami mempercayai ketiga atau keempat plus partai Masyumi di partai koalisi 01 ini adalah partai-partai yang berintegritas. Bukan partai yang kemudian memilih ketua umum dalam waktu 2 hari atau juga partai yang kemudian hanya ikut memeriahkan pemilu saja. Sudah punya rekam jejak yang panjang. Bang Habib tadi sempat sampaikan rekam jejak PKS. Kita perlu melihat juga rekam jejak Partai Nasdem dan juga PKB yang suaranya juga quick count kemarin kan juga meningkat. Dan kita melihat kesolidan ini saya percaya akan terus berjalan dengan baik sampai proses pemilu dituntas, dan elit-elit partai yang ada di koalisi 01 sendiri juga orang-orang yang berintegritas, dan kami percaya juga kita akan solid sampai nanti tuntas selesai proses pemilu. Saya mau ke Bang Vincent. Bang Vincent, kok tadi kan Bang Habib menyampaikan bahwa komunikasi ini masih berjalan. Apakah ini akan berpengaruh terhadap soliditas dari partai pengusung maupun partai pendukung dari Mas Ganjar menurut Anda? Jadi Bang Vincent? Kalau di TPN Ganjar Mahfud saya pikir tetap solid ya. Begini, kalau kita menghargai konstitusi, menjunjung tinggi konstitusi, mestinya tidak ada deklarasi kemenangan hasil quick count yang terjadi di Istora Senayan itu. Bukan deklarasi kan? Jadi karena kita sudah mendapatkan, kami pun juga mendapatkan informasi undangan itu sebelum terjadi quick count. Artinya undangan apa? Undangan acara di Istora Senayan itu. Bahkan sebelum itu kita juga mendapat flyer, menerima flyer informasi itu bahwa akan dilakukan semacam pidato kemenangan gitu ya, Prabowo dan Gibran. Itu jauh sebelum katanya nonton bersama awalnya ya. Disimak saja ke narasi Pak Prabowo, Pak Gibran kan. Kita tunggu hasilnya semua itu. Jadi gini, kalau kita lihat di flyer itu memang itu kan pidato kemenangan ya, yang kami terima. Yang kami kita terima. nonton dan itu terjadi sebelum hasil quick count. Enggak ada. Saya ralat karena saya yang panitia juga. Enggak ada. Kami menerima undangan itu. Ada undangan juga. Ada. Kami bukan itu valid kami, memang dari 02 kah? Undangannya itu memang valid dari 02 kah? Ya, dan itu makanya kan terjadi di Istora. Enggak ada. Kan terjadi di Istora. Sebentar, Bang Habib, satu-satu. Jadi gini, kita tetap menjunjung tinggi konstitusi. Kita menghargai konstitusi, mestinya
Ya yang sabar dulu dong. Kita sabar, nggak usah terlalu membawa suasana bahwa ini adalah kemenangan mutlak. Nah ini yang kita sayangkan juga gitu kan. Akhirnya kan terframing ke masyarakat bahwa tidak perlu lagi proses konstitusi itu melalui proses undang-undang yang ditetapkan oleh nanti KPU. Ini kan yang mestinya kita saling menjaga kondusivitas, situasi, kondusivitas aman, itu yang perlu dijaga ya. Gitu kan. Oke, Bang Habib silakan. Ini justru jadi gini. menyatakan kemenangan Iya, itu. kita tangkap poinnya Bang Vincent, silakan. Dengan mengajak merasa menang itu kan dengan mengajak kan. Oke. Dan menurut Anda itu tidak sesuai dengan konstitusi. Iya. Kita tangkap poinnya. Silakan Bang Habib. Silakan Bang Habib. Jadi nggak ada sama sekali bahwa itu deklarasi kemenangan. Teman-teman cermati betul apa yang disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran saat pidato. Adakah kita menyatakan kemenangan? Jelas loh Pak Prabowo, ini masih perlu menunggu, bersabar, tenang. Tapi ada undangannya yang diterima oleh itu kan kubu fiktif, 03. klaim beliau. Karena kan saya betul-betul tahu ya acara tersebut adalah menonton quick count. Jadi nobar tadinya ya Bang? Nobar. Memang bukan tadinya, memang memang nobar. Seperti itu, memang nobar. Tapi karena spontanitas, masyarakat kan juga tahu bahwa quick count itu juga bukan ecek-ecek. Kita kan melewati berbagai tahap nih, beberapa kali pemilu. Kalau quick count sudah bicara begitu, masyarakat kebanyakan yakin. Jadi nobar jadi pesta kemenangan atau gimana Bang? Nggak ada. Makanya Rati, Anda jangan bandel. Saya cuma klarifikasi, karena di media sosial kan beredarnya pesta kemenangan. Nah itu kan teman-teman yang salah tulis. Anda cermati pidatonya Pak Prabowo, pidatonya Mas Gibran. Tapi kalau karena orang euforia melihat quick count, menurut saya itu sesuatu yang wajar. Oke, jadi ini bukan acara untuk kemenangan, tapi ini adalah nobar quick count ya? Iya memang begitu. Bang Vincent, tapi sebetulnya ini nobar quick count kok? Di pertentangan dan begituan, saya sudah klarifikasi, beliau sudah sampaikan, apa urgensinya kita bertengkar soal hal tersebut. Menurut saya ke depan saja, sekarang ini gimana? Oke, kita berikan porsi yang sama. Ya, saya pikir gini, kalau kita lihat ya narasi yang disampaikan dalam pidato Pak Prabowo dengan mengajak paslon 01, paslon 02 untuk bersama-sama nanti dalam kepemimpinan yang Pak Prabowo ini kan seakan-akan bahwa sudah menyatakan diri bahwa sudah menang mutlak di quick count itu. Harapan kita kan gini, harapan kita kalau kita tetap junjung konstitusi itu, ya akhirnya kan debat kusir, Bos. Yang sabar dong, kan begitu. Ini Pak Prabowo ngomong begitu sejak debat pertama loh. Pak Prabowo, Pak Gibran menyampaikan bahwa setelah pemilu kita akan merangkul semua. Prabowo Gibran akan menjadi. Itu jelas disampaikan sebelum. Sejak zaman-zaman kampanye. Tapi kalau kita lihat substansi pidato kemarin kan penilaian, silakan saja. Tapi kan substansi dari pesan itu kan seakan-akan bahwa Bang Habib tahan dulu, kita ke 03 dulu. Bukan. Jadi nggak bisa paksakan. Asumsi dia ke saya. Ini kan saya juga nggak bisa paksakan. Nanti kita kasih ruang juga untuk klarifikasi. Bang Habib kan itu versi Bang Habib. Kalau kita melihat apa pesan dari Pak Prabowo dalam pidato kemenangan itu kan seakan-akan bahwa merasa bahwa ini sudah menang mutlak, kan begitu. Nah ini kan sebetulnya lagi-lagi sejak awal sebetulnya kenapa kita mempersoalkan, kalau kita lihat kita runut dari belakang mulai dari penetapan capres-cawapres ya yang berkaitan dengan putusan di Mahkamah Konstitusi itu. Nah ini yang lagi-lagi kami selalu mengatakan bahwa kita junjung tinggi konstitusi. Tapi kita dikatakan Bang Habib bahwa sebelum juga ada pencoblosan, sebelum quick count pun juga sudah 02 ini membuka ruang untuk komunikasi, membuka ruang juga untuk bersama-sama. Coba aja dilihat pidato Pak Prabowo kemarin. Makanya itu yang saya bilang. Pesannya apa? Itu kan pesan kemenangan kan. Oke, kita tangkap poinnya Bang Vincent. Silakan. Terima kasih kalau Anda sudah mengakui kami yang menang gitu bukan. Justru itu yang kita sayangkan. Sekarang saya ngomong apa beliau? Kita sayangkan gitu. Silakan. Saya ngomong mau dipotong lagi nggak? Kalau mau Anda memotong lagi, silakan Anda bicara gitu. Iya, menurut saya Pak Vincent nggak bisa paksakan asumsi dia ke kami juga nggak bisa paksakan. Ya, silahkan, namanya komunikasi itu kan interpretasi orang mengartikan apa yang disampaikan. Saya pernah di posisi seperti itu. Saya bilang sejak awal tadi memang ini situasinya sensitif. Ketika kita menunjukkan kebesaran hati misalnya terlalu proaktif mengajak merangkul dan lain sebagainya, justru diartikan negatif. Oh sudah merasa menang.
Tapi ketika kita tidak menyampaikan narasi tersebut, berarti kan ada diskontinuitas dari narasi-narasi besar yang disampaikan selalu oleh Pak Prabowo. Bahkan sebelum pemilu ini, sebelum kampanye, Pak Prabowo mengatakan kami adalah kekuatan yang merangkul. Teman-teman cermati betul. Masuk ke debat, masuk ke kampanye, itu saja yang disampaikan Pak Prabowo. Bagaimana kita bisa bertahan sebagai bangsa, kita harus bersatu. Nah, itu yang kami sampaikan. Makanya saya pikir kita hormati. Ini perlu cooling down dulu, teman-teman. Ya kan ya. Nah, ini kan ya bukan hal yang mudah juga. Situasi dilewati oleh semua pihak. Kami yang menang aja kaget. Kami yang disebut menang saja kaget, gitu kan ya. Apalagi yang disebut belum menang. Lainnya gitu ya kan? Silakan saja. Tapi kalau ada masyarakat berekspresi karena pengetahuan mereka soal metodologi ilmiah, quick count, ya kan ya. Ya kita nggak bisa halangi. Di grassroots itu memang seperti itu. Mereka sudah merayakan dan lain sebagainya. Tapi tetap Pak Prabowo kan menghimbau. Sama-sama kita perhatikan pidatonya Pak Prabowo. Kita tunggu dulu. Kita bersabar, kita tunggu hasil resmi dari KPU. Ada pernyataan itu yang disampaikan. Tidak ada kemenangan di situ ya? Ya tidak ada. Oke, baik, kita tangkap poinnya. Mungkin gini, kalau kita bahas ini nggak selesai waktunya, karena panjang. Tapi gini. Kanan kiri aja. Oke, tapi gini, mungkin kita bergeser ke tema lain begini. Kalau kita kemarin melihat hasil quick count itu kan 02 unggul di beberapa wilayah, memang itu menjadi basis dari PDI Perjuangan. Misalnya kita sebut ada di wilayah Bali, bahkan di kandang Banteng di wilayah Jawa Tengah. Banyak persepsi yang muncul, Bang Habib, bahwa kemenangan dari 02 di basis-basis suara dari PDI Perjuangan ini karena efek atau faktor dari Pak Presiden Joko Widodo. Itu betul nggak, Bang Habib? Banyak yang berpersepsi seperti itu. Silahkan. Kalau toh itu karena ada Jokowi efek, tapi itu kan masih konstitusional dan sangat konstitusional. Apanya yang melanggar konstitusi? Konstitusi kita mengatur presiden boleh berkampanye, ya, presiden kita boleh menunjukkan keberpihakan, walaupun Pak Jokowi pun nggak berkampanye, gitu kan? Bang Habib, jadi, walaupun tadi 03 sempat mengatakan ada anomali di situ. Tadi dikatakan di mana itu lumbung suara dari PDIP biasanya atau 03. Ya, sesuatu yang nggak sesuai harapan memang anomali, gitu loh. Tetapi ya kan ya, kita punya segala macam fasilitas untuk mendeteksi kemudian menyelesaikan persoalan anomali-anomali itu. Saya kalau di posisi yang merasa rugi, ya kan, ya tentu mengatakan itu anomali. Tapi kan kita sudah besar nih, sebagai bangsa kita sudah sama-sama dewasa. Kita berapa kali Pak Prabowo 2019, ya kan, kita ke KPU, kita ke Bawaslu, kita ke MK. Setelah selesai semua putusan, ada jalur-jalur konstitusi sebagaimana disampaikan Pak Vincent, itulah yang akan mereka lakukan. Selesai. Ada yang ajakan people power dan lain sebagainya, nggak dilaksanakan oleh Pak Prabowo, gitu kan. Nah itulah makanya beberapa paling ya seminggu 2 minggu ini ya saya pikir situasinya akan jauh lebih cool lah. Jadi perspektif Bang Habib ini efek dari Pak Jokowi memberikan suntikan elektoral yang cukup signifikan ya? Ya, kalau ada yang menyampaikan pendapat seperti itu, kata ya kita pengamat begitu. Silahkan saja. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa Jokowi efek bukan sesuatu yang negatif. Oke, mungkin tanggapan dari Bang Billy. Tadi kita belum mengasih ruang dan waktu untuk diskusi. Kalau tentang terakhir ya. Tentang kedua komentar dari narasumber dan juga tanggapan terkait juga lumbung suara dari Anies. Kita tahu Aceh, Sumatera Barat, kemudian DKI Jakarta ini agak tipis dengan 02. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, tentu kita kan secara internal koalisi tentu kita menganalisa ya daerah-daerah mana yang potensial bisa kita menangkan. Dan termasuk yang muncul di quick count saat ini sebenarnya untuk kami daerahnya nggak ada kejutan. Memang sudah diprediksi dari awal. Sudah diprediksi dari awal dan ini kan belum selesai prosesnya. Kembali ke pernyataan semua kita di awal bahwa kita perlu merujuk ke nanti hasil perhitungan nyata dari KPU atau real count dari KPU. Tentu itu akan mungkin bisa akan menimbulkan potret yang berbeda. Dan kami melihat begini juga Mbak, tentang tadi itu kita itu perlu menempatkan posisi kepakaran suara koalisi masyarakat sipil itu di posisi yang kembali lagi ke marwahnya. Kita kan kalau kita tarik garis lurusnya sebenarnya kan
semuanya fenomenanya sudah beruntutan, termasuk suara-suara sebelum pemilu kemarin berlangsung kan juga bagaimana itu yang diduga ada politisasi bansos, terus kemudian kewenangan-kewenangan yang lain yang diduga dipolitisasi, itu kan kita perlu menempatkan itu kembali di posisi. Dan ketika kita perlu menempatkan itu di posisi, yang kita menghargai semua yang disampaikan. Dan tentu ini bukan hanya kerja 1-2 hari, bukan hanya apa yang dikerjakan dalam menjelang pemilu saja, kan ada rangkaian panjang yang menunjukkan bagaimana keberpihakan itu kelihatan, bagaimana hal-hal yang diduga politisasi itu sudah terbaca di publik, dan itu kan hal yang kita publik awam saja bisa menilai, apalagi pakar-pakar yang sangat kita hormati itu, dan kita perlu melihat itu. Dan sebenarnya suara-suara itu juga banyak terdistraksi atau mungkin terarahkan dari fenomena yang bukan hanya 1-2 hari tapi sudah panjang direncanakan dari awal. Oke, baik. Kita harapannya juga kita sama-sama menantikan bagaimana hasil dari perhitungan KPU dan semua pihak bisa menerima hasil keputusan tersebut. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Bang Billy, Bang Habib, dan juga Bang Vincent sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Termasuk kita tunggu nanti bagaimana komunikasi para elit ini yang paling ditunggu ya Rati ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya, selamat pagi. Sampai jumpa. Program Presiden Pilihan Rakyat akan kembali lagi sesaat lagi, tapi bersama rekan kami Putri Windasari.